Kota Yogyakarta menyandang berbagai julukan, mulai dari kota pelajar, kota budaya, kota wisata, hingga kota perjuangan. Namun, pada kesempatan ini, Livi Media akan mengajak untuk mengenal lebih dalam Yogyakarta sebagai kota budaya. Salah satunya adalah penghasil batik. Batik merupakan kain yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dengan menggunakan sebuah alat bernama canting. Dengan lilin dan canting, para pengrajin menggambar dan melukis di sebuah kain hingga membuat kain tersebut bernilai tinggi. Sejarah batik di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan dari Kerajaan Majapahit pada era penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Yang saya kenal batik yang di Giriloyo ya ini sudah ada dari awal abad 17 sekitar tahun 1634 Masehi yang dibawa dari Keraton Mataram Yogyakarta. Jadi Sultan Agung ini pada tahun tersebut membangun tempat istirahat yang terakhir di Giriloyo yang kemudian berpindah di Bajimatan Imogiri yang akhirnya kondisi makam di sini yang setiap harinya dijaga oleh abdi dalam atau pegawai Keraton Mataram yang bertugas menjaga makam. Ini banyak masyarakat yang dari Giriloyo yang kemudian ilmu batik itu diberikan pada masyarakat kami karena dengan adanya makam ini tuh menjadi tempat interaksi antara masyarakat Giriloyo dengan Keraton Mataram sehingga batik dikenalkan pada kami yang pada dahulunya batik itu kan yang ngerjain pada para istri raja, putri raja kayak gitu yang akhirnya dikenalkan pada masyarakat kami melestarikan budaya batik peninggalan Keraton Mataram yang motif-motifnya juga motif-motif Mataraman, ada Sidomukti, Sido Aceh, Waitemurun, Truntum, kemudian juga ada parang, ada semen-semen yang lain. Itu ada ratusan motif yang ada di Giriloyo. Menurut beberapa catatan, pengembangan dari batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, kemudian berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta, serta Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah daerah Giriloyo, daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan sentra pengrajin batik di Yogyakarta. Kampung Giriloyo membuat batik masih menggunakan cara tradisional. Jika dilihat dari sejarahnya, batik berasal dari Jawa dengan nama asal dari penggabungan kata amba dan titik. Meski demikian, karena adanya penyebaran masyarakat Indonesia pada zaman dulu membuat budaya batik pun turut tersebar. Akibatnya, pada tahun 2008, Malaysia mengklaim bahwa batik merupakan budaya mereka. Ya, kita tahunya batik ini milik Indonesia, milik Mataram karena yang kita kerjakan secara turun-temurun dari ibu, dari nenek, dari generasi sebelumnya ini udah ratusan tahun yang kita kenal tentang batik ini. Dan Malaysia mungkin mengenalnya batik tidak sepanjang itu ya. Jadi sebagian orang dari Indonesia bisa saja pindah ke Malaysia yang kemudian mereka juga membatik atau melestarikan batik kayak gitu. Dan akhirnya kan sudah dibuktikan dengan adanya museum tertua yang ada di Belanda di salah satu universitas yang museum ini, museum batik ini semuanya informasinya menggunakan bahasa Jawa. Jadi itu yang membuktikan bahwa batik ini adalah dari Indonesia, dari Jawa. Tentu saja klaim apapun oleh batik itu mungkin itu hak mereka. Akan tetapi kita punya kekuatan yang tidak dimiliki Malaysia. Apakah 7 indikator tadi adalah kekuatan yang kita miliki. Sehingga Malaysia tidak bisa mengklaim begitu saja bahwa sebab di Malaysia itu juga kebanyakan yang mengembangkan batik itu orangnya Indonesia yang tinggal di Malaysia lama, sehingga
kemudian Dewan Kerajinan Dunia tetap mempertahankan, memilih Indonesia adalah yang terkait dengan batik itu menjadi warisan dunia yang ada di Indonesia, dan Yogyakarta khususnya itu sebagai kota batik dunia gitu. Sehingga kami sebagai yang di Dinas Kebudayaan tentu punya tanggung jawab yang besar juga untuk bagaimana kita melestarikan, mengembangkan agar batik ini betul-betul menjadi satu pengetahuan dan warisan keterampilan tradisional yang bisa menjadikan ciri khas bagi masyarakat Indonesia. Gitu. Pemerintah Indonesia melakukan strategi untuk meminimalisir terjadinya klaim budaya. Maka dilakukan dengan cara mendaftarkan warisan budaya nasional ke UNESCO. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Untuk sampai diakui ke UNESCO, batik Indonesia menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sejak saat itu, pada 2 Oktober diperingati Hari Batik Nasional. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa batik Indonesia sudah diakui UNESCO. Pada tahun 2018 dan 2021, Miss World Malaysia menggunakan batik sehingga banyak persepsi masyarakat bahwa batik berasal dari Malaysia. Batik itu dari mana? Batik dari Terengganu. Dari Malaysia atau Indonesia? Malaysia. Batik dari Malaysia, guys. Tapi sebenarnya batik punya siapa? Batik dari siapa? Jawa. Ya, dari Jawa. Jawa kan Indonesia. Tapi Jawa pun ada di Malaysia. Iya sih. Padahal pada tahun 2009, batik Indonesia sudah diakui UNESCO. Kesalahpahaman ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan batik. Seiring berjalannya waktu, sekarang batik semakin dikenal dan mendunia melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri. Semestinya, masyarakat Indonesia lebih bertanggung jawab dalam mempertahankan kelestarian batik. Batik Indonesia layak diakui dunia karena batik Indonesia dibuat dengan teknik, memiliki simbolisme dan budaya yang dianggap sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia. Batik layak diakui dunia karena batik juga menjadi refleksi akan keberagaman budaya di Indonesia yang terlihat dari sejumlah motifnya. Batik memenuhi kriteria antara lain kaya dengan simbol, dengan makna filosofi kehidupan rakyat Indonesia, serta batik digunakan dari prosesi kelahiran sampai kematian. Mari saya mengajak kepada kalian semuanya untuk lebih cinta batik, mempelajari batik, mempraktekkan bagaimana bisa membuat batik yang punya nilai filosofi seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Sehingga nation character building, ya, membangun semangat nasionalisme bisa melalui batik juga. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga akan budaya batik dan melestarikan batik dengan tetap membeli dan memakai batik di acara formal ataupun aktivitas keseharian. Selain itu, kita sebagai generasi penerus yang modern harus lebih bijak memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan batik, mengubah sudut pandang bahwa batik juga bisa dipakai dalam gaya modern dan dipadukan dengan outfit yang kekinian.